Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat BSI. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan 2 kita untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Ya, mohon maaf apabila minggu lalu tidak ada materi, Anda belajar mandiri. Sekarang saya akan memberikan sedikit materi. Ya, walaupun nggak banyak-banyak, semoga bisa membantu. Nah, di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang arsitektur enterprise dan instrumen tata kelola. Ya. Kalau kemarin Anda sudah baca tentang arsitektur enterprise, apa sih pengertian arsitektur enterprise? Mungkin kita bisa sedikit balik sedikit. Pengertiannya itu adalah suatu kesatuan yang konheren yang meliputi struktur organisasi, proses bisnis, kemudian sistem informasi dan infrastruktur sebuah organisasi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa arsitektur enterprise itu adalah sebuah inti bisnis dari sistem organisasi. Entah itu perusahaan atau lain-lain sebagainya. Nah, di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang instrumen tata kelolanya. Apabila kita membicarakan tentang IE atau arsitektur enterprise, ini harus lengkap mencakup 6 elemen inti. Yang pertama itu ada arsitektur governance atau tata kelola arsitektur. Nah, artinya apa? Artinya seperti ini. Kalau kita mau berbicara tentang tata kelola itu meliputi struktur dan mekanismenya yang mau kita bangun di perusahaan itu seperti apa, sistem yang kita mau buat seperti apa, yang mengatur pengelolaan perusahaan. Apabila misalnya kita mau membangun sistem informasi penjualan, ya tentu harus sesuai dengan pengelolaan perusahaan penjualan tersebut, harus sesuai. Kemudian ada yang kedua namanya kerangka kerja atau framework ya. Tujuannya jelas perusahaan mau apa. Kemudian harus ada kerangka kerja, yaitu acuan kemana dan tujuan perusahaan ini mau bergerak. Ya. Kalau tadi sistemnya mau bikin perusahaan penjualan, tentu mau dipakai untuk perusahaan penjualan, tidak untuk perusahaan kesehatan atau pendidikan dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai. Yang ketiga ada metodologi, yakni metodenya. Artinya apabila kita sudah tahu acuannya kemana, tujuannya kemana, nah metodenya apa atau cara-cara untuk mewujudkan itu bagaimana, itu yang disebut dengan metodenya atau metodologi implementasinya. Kemudian yang keempat ada artifacts, yakni dokumentasi. Artinya hasil dari sistem organisasi yang dibuat itu bagaimana. Kalau tadi kan sudah tahu mau kemana, kemudian tujuannya bagaimana, metodenya apa, kemudian hasilnya itu berupa apa. Nah, ini akan dibentuk dalam suatu dokumentasi artefak namanya. Kemudian yang kelima itu adalah repositori, penyimpanan. Artinya sistem yang kita bangun atau organisasi yang kita bangun itu sudah berjalan, nanti perawatan atau maintenance-nya bagaimana ke depannya. Yang keenam ada yang namanya praktis atau best practice. Sistem sudah buat, terakhir adalah praktiknya atau penggunaannya di lapangan bagaimana, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu adalah namanya 6 elemen inti untuk pendekatan arsitek enterprise. Yang pertama kita bahas di sini adalah governance atau tata kelola. Sini tata kelola itu intinya adalah suatu tindakan untuk mengidentifikasi perencanaan, ya. Perencanaannya mau kemana nih, gitu kan? Kita berencana mau membuat organisasi A, gitu. Nah, itu identifikasi perencanaan. Kemudian pengambilan keputusan apabila organisasi atau sistem yang kita buat tiba-tiba mengalami suatu kerusakan atau jatuh. Nah, ini keputusannya mau diambil apa? Kemudian juga meliputi proses pengawasan, ya. Artinya pengawasannya ketika sudah terbentuk
berjalan itu harus ada yang namanya pengawasan, apakah berjalan baik di lapangan atau tidak. Dan juga meliputi kelompok-kelompok yang akan menentukan arsitek enterprise ini bisa dikembangkan atau dikelola, bisa di-develop, bisa dikembangkan untuk kedepannya. Intinya, tata kelola ini sebenarnya bertujuan untuk mendukung tata kelola bisnis agar bisa berjalan dengan baik atau secara terpadu. Intinya seperti itu. Nah, ini ada bentuk diagram hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Hubungan ini meliputi dua. Yang pertama, general management dan IT management. Nah, ini dua yang saling berhubungan, di mana general management itu meliputi strategic management, ya. Artinya ini meliputi kelompok-kelompok yang membuat strategi manajemen suatu organisasi atau sistem di perusahaan. Kemudian ada juga yang namanya strategi eksekusi, ya. Bagaimana menjalankan strategi yang sudah dibuat itu. Kemudian ada juga yang mengontrol strategi yang berjalan atau yang dibuat, namanya quality management. Nah, ini nanti berhubungan dengan IT governance. Nah, ini bisa dicontohkan kalau di perusahaan itu adalah sistem analis atau database management. Kemudian ada IT delivery dan support. Nah, ini biasanya meliputi IT support di perusahaan yang mensupport bagaimana kinerja perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian terakhir ada IT implementasi. Ini seperti orang-orang yang menerapkan teknologi di perusahaan, seperti programmer atau network administrator dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas beberapa strategi manajemen yang bisa diterapkan untuk arsitek enterprise. Yang pertama namanya balance scorecard. Apa ini balance scorecard? Ini menurut Kaplan dan Norton, ya, pada tahun 92 secara teori yang diperkenalkan namanya sistem balance scorecard. Intinya bagaimana, Pak? Intinya seperti ini. Metode ini adalah metode yang bisa diterapkan di sebuah perusahaan yang harus mendefinisikan misi, tujuan, langkah-langkah ke depannya apa, ya. Jadi perusahaan harus mendefinisikan dulu nih misinya apa. Misinya misalnya membangun suatu perusahaan provider terbaik di Indonesia. Maka itu tadi visinya. Nah, misinya gimana? Berarti misinya memberikan internet murah bagi masyarakat, atau memberikan layanan 4G yang baik. Tujuannya ke depan, langkah-langkah marketingnya bagaimana? Itu nanti akan diterapkan di balance scorecard sehingga menghasilkan target-target yang harus dicapai untuk keberhasilan. Ada juga namanya EFQM. Apa ini EFQM? EFQM itu panjangan dari European Foundation for Quality Management. Ya. Ini strategi ini diperkenalkan pada tahun 1992. Model EFQM ini sebenarnya terdiri dari 9 kriteria unggulan, di mana 5 diantaranya itu adalah enabler atau pengaktif, ya, atau yang meliputi apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah, sedangkan 4-nya itu adalah result atau hasil. Nah, ini ada diagramnya. Diagramnya itu kalau enablers berarti meliputi leadership atau kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ini meliputi people. People itu bisa menjangkau karyawan, orang-orang, ya. Kemudian ada namanya polisi dan strategi, artinya ini adalah kebijakan perusahaannya bagaimana. Kemudian ada partnership. Nah, partnership resource ini bisa meliputi rekanan bisnis, gitu ya. Nah, sehingga
menghasilkan suatu proses. Nah, dari proses ini akan menghasilkan 4 result. Nah, people result, bagaimana kualitas karyawannya, kemudian hasilnya bisa berupa bagaimana kepuasan customer, atau society result bisa meliputi hubungan dengan customer baik atau tidak gitu ya, sehingga menghasilkan intinya adalah key performance result. Ada lagi namanya ISO 9001. Nah, ini kalau kita baca agak panjang juga. Jadi ISO ini sebenarnya adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Ya. Mutu yang diberikan terhadap perusahaan itu bagaimana? Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa organisasi perusahaan akan memberikan produk berupa barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi dimanapun perusahaan ini berada, apabila sudah menggunakan ISO 9001, ya, mau diterapkan dimanapun, hasil dari produk atau jasa yang dihasilkan itu selalu sama karena sudah memiliki persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Kelebihannya apa? Ya misalnya untuk pelanggan atau pengguna, ya hasilnya sesuai dengan persyaratan, tidak ada berubah gitu ya. Jadi nggak ada berubah antara perusahaan A dan perusahaan B yang memproduksi hasil yang sama tapi rasanya berbeda-beda. Itu seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini bisa dibaca. Yang keempat ada namanya COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Kalau COBIT ini sebenarnya apa ya? Suatu panduan standar untuk praktik manajemen teknologi informasi. Ya, bagaimana kita mau praktik teknologi informasi di perusahaan itu ada standar-standarnya. Ini disebut dengan COBIT. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjembatani kesenjangan antara resiko bisnis atau kebutuhan kontrol dan masalah teknis ya, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman nih apabila kita mau membangun suatu sistem di perusahaan, tidak ada lagi tuh kesenjangan antara resiko bisnis terhadap sistem yang mau dibangun, untung ruginya bagaimana, kemudian kontrol terhadap sistem tersebut bagaimana gitu. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah teknisnya di lapangan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah COBIT ini menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk IT governance, membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan infrastruktur IT. Ini ada beberapa tahapan, Anda bisa baca sendiri. Ini yang meliputi ad hoc, ya, ada repeatable, ada define, ada manage, dan optimize. Yang nomor 5 ada namanya IT Service Delivery and Support atau ITIL. Ya. Apa sih ini? Ini adalah intinya pasangan dari COBIT. Kalau COBIT ini, kalau tadi COBIT itu merupakan tujuan pengendali yang membantu apa yang mau dilakukan, sedangkan IT Service Delivery Support ini adalah menjelaskan bagaimana caranya melakukan atau untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud. Jadi antara ITIL dan COBIT ini sebenarnya saling berhubungan. Nah, nanti bisa Anda baca sendiri. Yang keenam ada namanya IT implementasi CMM dan CMMI. Nah, kalau CMMI sebenarnya itu adalah singkatannya Capability Monetary Model Integration. Ini merupakan suatu model untuk melakukan pendekatan dalam penilaian skala kematangan dan kemampuan sebuah organisasi perangkat lunak. Jadi apabila kita mau membangun suatu perangkat lunak di suatu perusahaan, ini ada metode penilaiannya sendiri.
berupa skala kematangan atau kelayakan apakah sistem yang kita bangun ini layak untuk dipakai atau tidak. CMMI ini awalnya dikenal sebagai Capability Monitoring Model atau yang disebut dengan CMM. Jadi pengembangan dari CMM itu adalah CMMI. Fungsinya baik CMMI atau CMM itu sama. Itu untuk menilai skala kematangan perangkat lunak suatu organisasi. Dan tujuan dari awal dirumuskan CMMI ini adalah untuk mendukung proses tender di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk penilaian proposal suatu sistem yang mau dibuat. Nah, di CMM ini memiliki 4 aturan yang dapat disesuaikan menurut organisasi. Yang pertama itu meliputi sistem engineering. Artinya sistem engineering itu adalah profesi yang bergelut ke dalam sistem. Kemudian ada juga namanya software engineer. Software engineer ini profesi yang bergelut di bidang pengembangan software. Ada juga integrated product dan process development. Ini bagaimana sistem yang dibuat dapat dikembangkan di proses kedepannya. Kemudian ada supplier sourcing. Bagaimana memastikan supplier ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, 4 ini aturan yang disesuaikan untuk CMMI. Jadi pertama ada system engineering, ada software engineering, yang ketiga integrated product and process development, dan yang keempat supplier sourcing. Adapun ada model yang paling umum yang bisa diterapkan dalam CMMI ini ada 5 ya. Kalau kita baca yang pertama ini inisial. Inisial ini sebenarnya langkah awal untuk menganalisis kelayakan sistem yang mau kita buat, ya, apakah layak atau enggak. Baru sekedar tahap analisa, tahapan awal. Yang kedua ada manage. Manage ini intinya memastikan persyaratan untuk proses yang direncanakan, yang dilakukan, yang diukur dan dikendalikan, apakah proses ini bisa di-manage dengan baik atau tidak. Kemudian ada define. Define ini proses ditandai dengan baik atau buruknya sistem yang mau kita buat, layak atau tidak. Yang keempat ini ada quantitative manage atau quantitatively manage. Nah, ini bertujuan untuk mengukur kualitas sistem organisasi yang kita buat dan proses kinerja sistem yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ada optimizing. Optimizing ini meliputi peningkatan proses yang berjalan berupa pengembangan dan perbaikan teknologi ke depannya bagaimana. Oke, ini ada soal latihan. Kalau ada bisa Anda kerjakan. Itulah sedikit penjelasan tentang bab 2 arsitek, enterprise, dan instrumen tata kelola. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dibaca modulnya baik-baik. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.